Shalom, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasih Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Pagi ini saya ingin membawakan sebuah renungan yang saya beri judul adalah arti sebuah integritas. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan pagi ini Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat memahami, mengerti, dan apa yang dapat kami ambil dalam renungan pagi ini Tuhan, untuk kami bekal, untuk kami dapat menjalani hidup-hidup bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi ini saya ambil renungan dari referensi Matius 5 ayat 37, sebuah integritas ya, yang berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, renungan kali ini saya mau kesaksian sedikit ya. Kejadiannya 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat ya, tanggal 18 Agustus 2023 kemarin, dimana saya itu bilang sama Imah yang biasa mengasuh anak saya Jojo, untuk saya tuh mau mengantar dia untuk pulang ke kampungnya gitu bersama suaminya gitu. Nah, rencana sih memang untuk sekalian nginep di sana, mau nginep entah di rumahnya atau di tempat penginapan di sana gitu ya, dan sekalian menjumpai orang tuanya Imah di sana. Tapi malamnya saya berpikir lagi, apakah saya pertimbangkan gitu, apakah saya mau tetap ke sana gitu ya, karena nanti repot gitu, cuman sehari dan saya bisa langsung pulang atau saya perlu nginap gitu. Tapi pada akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya mau ke sana gitu. Dan malamnya saya berdoa untuk besok hari untuk berangkat gitu. Ternyata besoknya pada hari Jumat itu terjadi suatu kecelakaan gitu. Dimana kejadiannya itu sekitar daerah Cikalong gitu ya. Di mana jalanan menurun dan saya mau mengambil putar arah gitu. Dan ketika saya mau mengambil putar arah, ternyata dari samping kanan saya itu ada motor dengan kecepatan yang cukup tinggi ya, dan menabrak sisi kanan depan mobil saya gitu. Dan akhirnya mereka jatuh ke depan, terpental, yang diboncengan ya, yang dibonceng itu sampai terpental. Beberapa meter lah dari motornya, dan sempat tidak berkutik gitu. Dan saya seketika juga turun dari mobil dan menolong menggotong yang korbannya gitulah ya, dengan orang-orang yang di sana cukup membantu dan untuk membawa ke pinggir jalan gitu. Dan saya tidak lagi berpikiran pada yang membawa. Ternyata yang di belakang itu memang keadaannya cukup parah daripada yang di depan yang bawa motor itu sendiri ya. Karena dia sempat nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan saya coba mencari klinik terdekat. Ternyata klinik itu sendiri lepas tangan, maksudnya tidak sanggup gitu, karena dia bilang ini pasiennya antara sadar dan tidak sadar, dan kemungkinan perlu di rongsen atau perlu dicek apakah terbentur di kepalanya gitu. Dan di klinik itu tidak memadai peralatannya, dan kita memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Dan itu cukup jauh, perjalanan sekitar kurang lebih 1 jaman lah, 1 jam lebih gitu. Dan dalam perjalanan saya merasa was-was gitu ya. Saya berdoa, Tuhan tolong
Semoga korban ini tidak terjadi apa-apa gitu. Semuanya dalam kondisi baik gitu. Dan sesampainya di rumah sakit tersebut ya, puji Tuhan pasiennya sudah mulai siuman gitu ya, sudah mulai bangun, udah mulai segar gitu, dan dapat diobati luka-lukanya, diperban, dan puji Tuhan dia bisa mulai berdiri dan bisa naik ke mobil gitu loh. Kita juga sempat berbicara gitu. Saya juga minta maaf kalau saya yang menyebabkan dia sampai terjatuh, dan dia juga minta maaf kalau dia bawa motornya terlalu kencang gitu ya. Dan di situ saya mencoba mau merawat dia di rumah sakit tersebut ya, dengan meminjam KTP-nya untuk registrasi. Ternyata dia bilang nggak perlu katanya, dia hanya minta biaya pengobatannya saja katanya gitu. Dan pada akhirnya itu dapat diselesaikan lewat kekeluargaan ya. Maksudnya kami setuju gitu untuk memberikan biaya untuk pengobatannya. Dan selanjutnya saya juga mau menyewakan satu mobil untuk korban ini dibawa langsung ke rumahnya gitu. Daerahnya cukup jauh juga, daerah Lembang gitu ya. Ya puji Tuhan ya, rencana Tuhan itu kadang membuat kita shock gitu. Kadang membuat kita kaget, bingung gitu, mesti berbuat apa, dan tidak bisa berkata-kata gitu. Namun percayalah bahwa rencananya itu pada akhirnya indah pada waktunya gitu, bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa hubungannya sih kesaksian ini dengan integritas gitu? Kadang kita sebagai pengikut Kristus itu kita beribadah kepada Tuhan ya, setiap minggu kita beribadah gitu. Kita juga saat kita berdoa, kita juga minta perlindungan Tuhan. Kita beriman, berpegang teguh kepada Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami suatu kejadian, pada saat itu apa kita masih percaya dan beriman kepada Tuhan gitu? Beriman dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan yang ya dan amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami alami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah kami selalu beriman dan percaya kepada Tuhan, bukan hanya di saat kami beribadah atau berdoa, tapi juga dalam setiap kejadian atau perbuatan kami, apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, pimpin kami supaya kami hari lepas hari semakin bertumbuh, semakin lebih lagi mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.